Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puja dan puji syukur selalu senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang kemudian memberikan nikmat kepada kita sehingga meringankan akal kita untuk kemudian mendatangi rumah di antara rumah Allah untuk memenuhi ikrar kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah syukur dan dilanjutkan dengan bermajelis ilmu agar kemudian lebih memantapkan lagi iman dan takwa kita. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan surga. Setelah pintu surga nama-namanya, maka orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika pintu surga itu sudah terbuka, maka malaikat yang berada di depannya pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang menyertainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang beriman pada hari mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para malaikat yang menjaga pintu surga mengucapkan salam, selamat datang, salam keselamatan buat kamu. Dan Allah menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Jadi terucap kata salam. Kemudian dalil atau ayat yang serupa ada pada Quran surat Yasin ayat 58, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam keselamatan sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan kemudian mereka disambut oleh para malaikat sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga secara berombong-rombongan. Jadi barengan, tidak sendiri-sendiri. Jadi mboten enten sing mlayu dhisik, tetap barengan. Nah, barengan ini ya tentu sesuai dengan kelompok amalnya masing-masing. Artinya kalau kemudian itu sekumpulan orang yang mati syahid, ini sekumpulan orang yang ahli puasa mungkin ya ini kemudian. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka berada di depan pintu surga, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Pintunya ada 8. Walaupun 8 itu oleh sebagian ulama itu bukan angka tetap. Jadi sebagian ulama itu berpendapat 8 itu adalah pintu yang gedenya. Artinya ada pintu yang lebih kecil-kecil itu banyak. Sehingga pokoknya tidak usah terfikir di kita, wah aku nggak kumanan dalan malah kesenggol ngene ngono mboten. Artinya semua logika itu logika di dunia. Kalau sudah bahasanya di akhirat itu tentu Allah sudah menyiapkan kondisi di mana orang-orang yang harusnya masuk surga itu nggak mungkin sampai gelo, sampai apa istilahnya terdolimi meleh, itu nggak mungkin. Kemudian waqala lahum khazanatuha, dan para penjaganya berkata, salamun alaikum tibtum. Salam keselamatan buat kalian semua, wahai para penghuni surga, tibtum, atas apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Dan bahasanya adalah tibtum, karena kalian sudah berbuat baik, sudah beramal saleh. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalamnya khalidin, dalam kondisi kamu dikekalkan. Jadi yang membuat istilahnya yang khawatir biar tentunya kontra kono
Yang khawatir misal biyen ningku gawe omah sangka pondasi nanti tekan lantai 5, kira tekan lantai 5 tak tinggal mati, nah, mungkin boten. Maka semua bentuk kenikmatan yang diharapkan itu akan diberikan dan fadkhuluha khalidin, dan masuklah dalam keadaan kalian dikekalkan di dalamnya. Jadi boten usah kemudian khawatir. Kemudian pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Di pintu-pintu surga itu ditunggoni oleh para malaikat. Mereka semua mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam keselamatan buat kalian semua bima sabartum, atas kesabaran kalian. Gelem sabar dadi wong iman, gelem sabar ning salat, gelem sabar tangi subuhan, gelem sabar majelis ilmu, gelem sabar jujur, gelem sabar ora nampa serangan fajar, gelem sabar jadi warga masyarakat yang baik, tidak bikin gegeran, gelem sabar jadi orang tua, gelem sabar jadi anak soleh, gelem sabar jadi pemimpin yang adil, gelem sabar jadi istri yang amanah, gelem sabar jadi suami yang bekerja keras untuk keluarga agar keluarganya jangan sampai makan makanan yang haram, sabar jadi bakul sing jujur walaupun diloke koncone nek jujur hancur dia tetap sabar gitu. Dan seterusnya, sabar jadi pejabat yang jujur juga, koncone korupsi nanti iso ketuku napa-napa daerah pengin karena ngerti niku bondo dosa, maka dia enggak silau dengan itu. Maka salamun alaikum bima sabartum. Jadi benar-benar terucap sebuah ucapan salam keselamatan atas kesabaran panjenengan. Sing rajin poso ya sabar karena poso, sing rajin sedekah sabar karena sedekah, sing rajin majelis ilmu, qiraah, tahajud, semua. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dan ini kula kisahkan kisah panjang tentang Abu Kilabah, seorang yang solih, tapi kemudian Allah coba dengan tidak punya tangan, tidak punya kaki, telinganya rodok budek, matanya rodok blawur, ketika usia tua berkesendirian di sebuah kemah di tengah padang pasir di tepian pantai, sendirian bersama dengan putranya. Singkat cerita, putranya pergi niatnya nyari makan yang malah dimakan binatang buas, dan beliau sabar 3 hari menunggu putranya nggak pulang-pulang sampai akhirnya ditemukan oleh tentara perbatasan, dan beliau setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mengajari saya untuk selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Tentara itu bingung, nikmat nopo? Tangan randuwe, sikil randuwe, kuping sudah rungu, mata pun blawur gitu. Nikmat sebelah mana? Akhirnya beliau ditanya, nikmat sebelah mana yang dengan maksud? Beliau mengatakan, sekiranya Allah tumpahkan air laut dan aku tenggelam, atau Allah timpakan bumi dan aku mendelep, atau Allah jatuhkan gunung dan aku terpencet, atau Allah berikan petir dan aku terbakar, tapi lidahku masih bisa menyebut nama Allah, maka aku tetap akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi Abu Kilabah yang semua organnya sudah sedemikian rupa, tapi lisannya masih bisa digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur. Dan singkat cerita, beliau kemudian wafat dan kemudian dimakamkan, dan si tentara itu mimpi. Dalam mimpinya Abu Kilabah itu berjalan di sebuah taman di antara taman-taman surga sambil menyenandungkan ayat ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Tentara itu pun bertanya, loh, bukankah engkau yang tadi tak temui, kemudian tak carikan putra jenengan, ketemu pun boten enten, terus jenengan delalah kok ya terus sedo kula kuburke. Yo kuwi aku Mas, itu kuwi aku. Maka pelajaran yang berharga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
apapun yang kita alami hari ini, detik ini, apapun, apakah sebagai orang tua, apakah sebagai anak, apakah sebagai warga, apakah sebagai pemimpin, maka semuanya harus terbingkai di atas kesabaran dan kesyukuran. Kalau itu baik, mang syukur. Kalau itu kurang baik menurut jenengan, orang penak dirasake, mang sabar. Makanya insya Allah ya, nanti malam materi yang mau saya sampaikan di sini adalah sabar menjadi warga negara. Tentu nanti kitab-kitab akidah saya gelar supaya jenengan paham bahwasanya bagaimana Islam berbicara tentang kita sebagai warga negara. Tapi nek niki piyaine misal anggota dewan kabeh apa kumpulan lurah-lurah teng mriki iki temane jangan berbuat dolim. Tapi kan warga kabeh lurah ora enek, enten lurah, enten enek. Makanya nanti malam insya Allah temanya itu, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Maka salam keselamatan buat kalian yang bersabar. Alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Kemudian ayat yang serupa pada Quran surat Al-Anbiya ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yahzunhumul fazaul akbar. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan hari kiamat yang besar. Kemudian watatalaqahumul malaikatu hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan mereka disambut oleh malaikat dan malaikat berkata, iki lho dina sing dijanjekake ning kowe. Dan itu benar-benar menjadi sebuah kabar gembira jenenge dijanjeni. Makane ngapunten nggih, cah nom-nom niku nek dijanjeni pae, engko nek panen tukoke motor, kuwi didani tenan, Pak. Kaya panen ngono ya diitung tenan gabahe teko piro gitu kan. Nek perlu melu nimbang bareng, sok-sok sing ora tau nyemplung sawah ya ngewangi ngerek bareng gitu. Mergone napa? Pengin bapake niku benar-benar memberikan apa yang sudah dijanjikan. Padahal Pak, nek dalam fikih Islam orang tua niku nek wis janjike ra sida niku mboten dosa. Jadi hibah pemberian. Iki kula kandhani. Mumpung anake dengan rene. Kula kandhani. Jadi dalam Islam hibah jenengan ngekeki kula dengan terus wis dikeki kok dijaluk meneh. Nah, niku kata Nabi, kalau kayak anjing yaqiu yang muntah gitu kan. Kemudian wayarjiu ila qoi dan kemudian dibaleni meneh utane terus dibilani meneh. Niku nek wis dilungke, Tapi kalau belum dilungkan, lagi rencana menakun duwe rezeki tak tukoke motor Mas, kontaknya saya bukan menurut jenengan. Delalah kok ora sido, enggak apa-apa. Dalam hibah nggih, bukan janji loh, hibah enggak apa-apa. Jadi rencana menghibahkan. Tapi nek tenan demi Allah aku tak tukoke, nek niku janji kan. Bedakan ya. Kalau sudah menyebut nama Allah, usahakan sekuat tenaga diselesaikan. Kalau enggak, maka jangan harus menebus sumpah itu. Nah, tapi kalau rencana, monggo tanggal 1 tak jajake mie ayam, insya Allah rencana no, nah situ berapa. Nah, tapi kalau ke putro ke anak, gitu kan, itu begitu sudah dikeke, wis ditompo, gitu kan, maka kemudian jenengan ngomong, iki tak kei omah iki. Ning syaratnya bapak pengen nanti bapak mati tutup moto, bapak orang pengen delok kowe nganti ra tau ora salat, kudu salat. Kok tenang bocah niku kan ning wis dikeke ning kok akhire naudzubillah ya ra salat ning tengah dalan. Jenengan kertos tenang dijaluk nek entuk. Niku nek konteke Pak kawana. Tapi nek konteke orang dengan orang yang enggak ada kaitannya, kalau sudah dikasihkan enggak boleh. Itu dalam hibah gitu. Ning dengan catatan kalau hibah itu jangan sudah kasih ke putra-putra dijaluk siji ya dijaluk kabeh, itu namanya adil. Dalam putrane siji tok ya wis malah beneran tidak dijaluk meneh ya ora apa-apa bocah siji niku gitu. Karena dia tidak memenuhi yang diakatkan oleh bapaknya gitu. Atau misal dalam perjalanannya, misal putra jenengan kayak 1 miliar dalam
minta lagi nggak apa-apa. Bapak ke anak, bapak ke anak itu. Tapi kalau orang ke orang yang nggak ada hubungannya nggak boleh kalau udah dikasihkan. Tapi nek belum tinapi maka rasito nggak apa-apa. Dengan catatan bukan diperjanjikan dengan mengucapkan nama Allah. Makanya mengucapkan nama Allah itu sakjane itu konsekuensinya berat. Makanya jangan gampang-gampang. Sehingga Nabi SAW memberikan informasi termasuk ciri dekatnya hari kiamat itu akan banyak orang dagang itu dididik sumpah gitu. Sampai dagang jeruan aja dagang sumpah demi Allah ini pulaannya 10.000 masuk kok tahu itu setengah. Padahal mungkin pulaannya iso bener semonten wonten semonten gitu. Maka harusnya ya urusan duit itu enggak usah terlalu sering bersumpah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan syukur penghuni surga ketika masuk surga. Jadi ketika datang diucapkan selamat, kemudian begitu di dalam masih diucapkan selamat lagi, begitu sudah di dalam penghuni surganya mengucap syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Az-Zumar lagi ayat 74, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Mereka berkata, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Jadi kita mengucap syukur lagi di sana. Wah, tenan ternyata aku ora dihapusi. Wa awrasnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan telah memberikan kepada kami tempat ini, surga ini. Dan kemudian natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan memperkenankan kami berada di surga di mana saja kami kehendaki. Tentu setiap orang punya kamarnya sendiri-sendiri, punya kaplingannya sendiri-sendiri. Nah, begitu masuk sesuai amalnya, maka jenengan ajeng nyemplung ten kaline, to ajeng mlayu ten kebone, to ajeng ten dipane tok turu nggih to sakarepe boten diatur kedah ngeten kedah wonten. Tapi nek ten donya karena judulnya adalah Darul Amal, maka nggih diatur wayah adzan salat, wayah Ramadan poso, wayah kurban boleh kurban, wayah sholat itu sholat id, maka apa yang kemudian di dunia ini ditoto diatur, bahkan ada syariatnya, dan mereka pun boten enten kantun seneng. Fanima ajrul amilin, maka surga adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Makanya dunia itu disebut sebagai darul amal, dan mereka disebut sebagai darul jaza, karena dan mereka tinggal ngomong piwalse atas amal yang diperbuat di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada Quran surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha, dan mereka ketika masuk dalam surga mereka mengucapkan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanakallahumma, maha suci Allah atas semua ini, dan salam penghormatan mereka adalah salamun. Wa akhiru da'wahum, dan menutup doa mereka alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mereka mengucapkan tasbih dan mereka mengucapkan tahmid. Kemudian pada Quran surat Al-Waqiah ayat 25 sampai 26, la yasma'una fiha laghaw wala ta'zima. Mereka tidak lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Perkataan sia-sia itu nopo? Gojekan sing ra mutu, stand komedi ra cetha ten niku ora bakal krungu ngoten niku. Sing dirungokke swara-swara sing penak ning kuping, swara grojokan banyu, swara manuk-manuk burung-burung, swara bojone sing ayu bidadari, macam itu. Wis ora krungu napa? Tep goreng sing mare pecah kaca wis ra krungu, cokekan ledekan wis ra krungu, tanggane sing muni-muni miso-miso wis ra krungu. Semuanya damai, seneng, ayem. Makanya kan ada sebagian orang itu napa istilahnya men-setting rumahnya di pekarangan sithik digawe kolam iwak, terus baru dipager dhuwur ben ra krungu suarane tanggane
terus digawe banyu brojo, terus bar niku dikei manuk ciblek nang manuk renja, terus bar niku dikei suara-suara jangkrik nang manuk bar niku linggoten niku karo ngopi. Wah, enak tenan ayam. Ngoten niku to. Enten piyai ngoten niku to. Nah, maka ten mriku mungkin nggih tenan-tenan ngoten niku. Dadi bener-bener tangga sing marai kuping menging ora enek. Suara-suara sing ra penak mboten enten nggih. Kemudian illa qila salama. Tetapi mereka hanya mendengar ucapan yang penuh keselamatan. Pokoke mung enek omongan penak nggih. Parane bojone, "Piye Mas kersa napa melih?" Diparani wildan mukhalladun, pelayan-pelayan yang bocah-bocah cilik-cilik. Dengan kersane napa melih? Ajak dipijet di sebelah pundi, enak banget terus pokoknya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ketika dikatakan wasiqal ladzina taqaw ila rabbahum ilal jannati zumara, bahwasanya orang-orang yang masuk surga itu berombong-rombongan, termasuk yang masuk neraka juga sama berombong-rombongan. Nabi SAW menegaskan tentang hal itu dalam sabdanya, ayat bulan al jannata min ummati sab'una alfan au sab'umi'ah alfan mutamasikuna ahadun ba'duhum ba'du. Benar-benar akan masuk surga 70.000 umatku atau 700.000. Jadi ini menunjukkan jumlah yang banyak ya. Karena Nabi juga bukan hitung satu-satu, artinya ini angka yang banyak. Di mana mereka mutamasikuna ahadun ba'duhum ba'du. Mereka saling memegang tangan, gandengan Pak. Jadi mlebune pengen bareng. Ini orang-orang yang terikat dalam kesetiaan yang sama, kesetiaan akidah, kesetiaan tauhid, tidak berbuat kesyirikan, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan lagi la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Tidak masuk surga yang pertamanya sampai yang terakhir ini juga masuk bareng. Jadi enggak mau pisah bareng. Wujuhum ala suratil qamar lailatal badr. Mukanya itu terang seterang bulan ketika terjadi purnama. Maka orang-orang yang paham benar tentang keutamaan masuk surga dengan segala macam dalilnya, apalagi dalilnya yang dibawakan ini muttafaqun alaih, ayat dan seterusnya, maka tentu enggak akan pernah mengingkari. Sampai ada orang yang Islam ya sampai ngomong wae nek surga kuwi nek ngopo dadak somben ora saiki wae. Delok kae wong ora kosong sakit di surga iki saiki wae. Sampai ada lagi orang yang punya omongan bahasanya aku beribadah tidak untuk mencari surga, tidak juga untuk takut karena neraka, tapi untuk mengharap ridho Allah. Itu yaitu kalimat benar, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena memang orang yang masuk surga setelahnya nanti dapat ridho Allah. Sehingga rangkaiannya jangan menolak surganya, mlebu surga dulu, nanti dapat ridho Allah. Setelahnya tahapan ketiga melihat Allah. Ini serangkaian, jangan dibalik gitu. Jangan dibuang sebagian, diambil sebagian. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengajarkan Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini donga Nabi. Ada lagi yang Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ada lagi Allahumma ini as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua contoh dari Nabi. Kok tiba-tiba ada orang yang datang ngomong aku ngamal orang Arab surga lebih ceritanya gitu. Itu satu rangkaian gitu, bukan sebuah pertentangan. Menjadi pertentangan ketika yang kita Arab itu ujian manusia, nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita beribadah berharap surga atau takut karena neraka, terbingkai di situ antara al-khauf war roja. Khauf niku takut nyemplung rokok, roja niku mengharap-harap dari nyemplung ke surga, niku masih benar. Soal kemudian kita juga berharap ridho Allah niku nggih leres. Tapi itu didapatkan setelah masuk surga. Sehingga boten enten critane wong mlebu neraka mengharap-harap napa ridho Allah boten enten. Rata-rata yang mlebu neraka ya wegah, ya kesel, ya lara, ya anyel, ya gelo
ya sedih, ya tersiksa itu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk ke penghuni surga. Jadi pun lawange mengo, terus ucapnya salam, mlebu mengucap syukur, kemudian menjadilah penghuni surga. Sebenarnya saya tuh pengen ngisip materi, jadi sebelum ditarik mundur balik, sebelum pintu surga niku kontoro, sebelum kontoro niku sirot, depannya sirot niku ada haud. Jadi pengen kalau cepatnya materi niku dari cepat. Jadi mungkin kalau sempat mungkin mundur balik. Nah, haud, sirot, kontoro. Nah, di antara kontoro dan pintu surga niku enten nahrun hayat, sungai kehidupan. Yang niku sungai kehidupan niku dicepake tinggi penghuni neraka yang dikeluarkan. Jadi neraka niku mungkin akan terisi oleh 4 model makhluk, bisa dari kalangan manusia dan jinnya. Artinya nggak cuma manusia tok, jin barang. Yang pertama yang paling dalam, paling isor dewi itu dari kalangan orang-orang munafik. Kalau dibahasakan orang sebagai penghuni neraka itu ya termasuk jin barang. Nah, maka orang-orang atau makhluk-makhluk yang munafik yang paling isor. Nah, kemudian di atasnya itu adalah orang-orang musyrik, atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atasnya lagi orang-orang kafir. Tiga ini di situ gak akan keluar selamanya, gak akan keluar selamanya. Nah, yang keempat itu orang-orang yang beriman ning ahli maksiat. Jadi yo Islam ning yo mendem, yo Islam ning yo zina, yo Islam ning yo narkoba, sosok yo nyolong barang, yo korupsi barang gitu kan. Nah, niku ten niku. Tapi karena Allah itu Maha Ar-Rahim, di mana rahmat Allah itu 99% nanti akan diberikan di akhirat, yang 1% ditunggu ning dunya untuk semua makhluk. Orang berimannya kah, orang kafirnya yaitu makhluk-makhluk yang lain dari kalangan binatang, tumbuhan yaitu makhluk-makhluk sing boten ketok kaya amuba, virus, bakteri yaitu sing ning dhuwur bumi itu, sing ning jero lautan itu, sing mabur ning hawa itu, kabeh itu niku mung 1% jane. Maka jenengan bisa membayangkan 99% itu menunggu panjenengan. Dan termasuk yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman yang kecemplung ning neraka. Karena ya ning dunya wis pol-polan ning dadi wong dugal. Sampai ketika dia masuk di situ ditanya, bukankah kowe mbiyen wong sing ning dunya urip kowe kepenak banget? Bahasane kepenak bukan berarti halal ya, haram. Soalnya kan napa maksiat ini ngomongnya kan penak gitu. Zina itu penak. Akhirnya di bulan baleni, akhirnya tuman, akhirnya jadi pezina, tukang zina kan. Nah, maka masuk di situ kalau dia nggak tobat. Diselesaikan di situ, tapi kok masih punya iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Nah, ini ditokkan gitu. Dan ada yang kemudian diceritakan Nabi SAW menjadi penghuni surga terakhir, itu dikeluarkan dalam kondisi benar-benar merangkak kesakitan, dalam kondisi badan yang gosong, baru kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, cemplung-cemplung, terus kabeh lorone tadi hilang, seketika mari Pak, gitu. Seketika mari, atau jenengan nek nopo gerah, sedodok karo-karuan tiba-tiba periksa atau atas izin Allah tentunya ya, ketemu dokter sing obatnya cesplung, ngerti-ngerti langsung seger gitu. Niku terus ditekoki piye wingi kowe disiksa ning neraka lali. Jadi ketika di neraka ditekoki piye nikmat dunya sing ora rasane piye penak banget, jawabane lali. Begitu kemudian dicemplungin ke sungai kehidupan dan dia sudah sehat lagi, ditekoki piye rasane dicemplungin neraka, dia juga menjawab lali. Nah, kemudian dimasukkan ke surga, singkat cerita sebagai penghuni surga terakhir, disiapkan kenikmatan 10 kali rojo dunya, ditambahi bidadari surga loro. Niku wong sing terakhir mlebu surga. Jadi insyaallah nanti pembahasannya niku terakhir. Nah, maka niat saya pengen tak tambahi yang telaga kali sungai kehidupan ning dereng sempet nyusun. Maka kita langsung kepada orang yang masuk surga. Bahasanya dikatakan orang yang pertama kali masuk surga
menginjakkan kakinya dan masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi buat enten ceritane nek sing kemarin kita udah bahas sing godhong sing dhewe nabi, terus burine nek umat sing rada bugal terus nabine disalib buat enten tetep ning burine. Enggak boleh kemudian punya pikiran wah iki berarti iso nabi iso tak balak ben aku iso entuk sing luwih apik dhisik mboten nggih. Mboten kados ten donya nek wong wis ngantri niku begitu lawange dibuka sing buri iso colot gitu. Nek ten mriku mboten. Nah, maka yang pertama kali tentu Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertera jelas dalam hadis sahih dari Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ata babal jannah yaumal qiyamah fa astaftahu fa yaqulu al-hazin man anta." Maka aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, artinya setelah proses. Nanti ketika dikatakan hari kiamat itu proses sejak kematian, kemudian dibangkitkan, kemudian hisab, mizan, kemudian syafaat, kemudian haud, sirat, kontoroh, sungai kehidupan, surga. Jadi itu satu rangkaian. Nah, ketika rangkaian ini sudah maka orang yang pertama kali mendekat kepada pintu surga itu aku. Lalu aku minta dibukakan, fa astaftahu. Aku minta dibukakan setelah didodoki. Kalau tidak masih ingat pintu surga yang tercincine enten gagange bentuk cincin didodoke duok. Nah niku sing gedhok niku Nabi Muhammad. Nah, kemudian fayaqulu al-hazin, penjaga surga niku bertanya, "Man anta?" Kowe sapa? Kowe sapa di sini bisa dua makna. Memang dia enggak tahu atau memang ini prosedur dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan. Maka Nabi mengatakan fa'aqulu Muhammad. Maka aku menjawab, aku Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Maka malaikat ini menjawab bahwasanya, memang aku dikon ngenteni kowe dan aku orang bakal buka lawang iki nek ora kowe sing jaluk dibuka." Sehingga dalam konteks ini maka kita akan pahami kalau benar-benar Nabi Muhammad adalah orang yang pertama sing dodok minta dibukakan dan dibukakan. Dan ini jangan dibayangkan ning donya. Ngenten wong jenenge Muhammad terus ngaku-ngaku terus pengen dhisik mboten saged. Jadi benar-benar ini ya Nabi Muhammad, bukan yang lain ya. Bukan Muhammad fulan mboten, benar-benar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senajan panjenengan kita semua ini menjadi umat yang terakhir, umat di ujung waktu di akhir zaman, maka tentu ada kesyukuran yang luar biasa kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di situ perlu pemahaman tentang kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesetiaan. Orang pokean takon, orang pokean protes, pokean ngerti, sanggup, samina wa atona, orang samina wa asoina. Dan kemudian wal Jamaah di sini. Ini yang nanti malam kita insya Allah bahas. Bagaimana kemudian orang yang ngaku Ahlus Sunnah ikutin sunnah Nabi, tapi kemudian orang bilang jamaah atau ngakunya jamaah ini gawe jamaah dewi sehingga tidak sesuai dengan jamaah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Jamaah sebenarnya jamaahku, bahasanya udah kayak gitu. Maka apakah itu yang benar? Insya Allah nanti malam kita timbang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pertama itu Nabi Muhammad, maka di belakang Nabi Muhammad dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, nahnul akharuna al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah baida annahum utul kitab min qablina wa utina min ba'di fahtalafu fahadanallahu limahtalafu fi. Bahwasanya kita adalah umat terakhir, benar. Tapi ini dulu. Kita umat terakhir, iya. Jadi dulu ada umat nabi-nabi sebelum kita, umat Nabi Nuh ada, umat Nabi Idris ada, Nabi Sulaiman ada. Sebagaimana kisah-kisah di dalam Quran itu termasuk orang-orang Yahudi, itu juga masih ada sampai hari ini. Tapi yang pertama kali nanti pada hari kiamat masuk surga adalah kita. Jadi senajan keri dewe metune ning
mlebu surga nih dhisik dhewe. Nah niki nek dikontekkan dalam pembahasan bab bulan Ramadan, wah niku nyenengke banget. Bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihissalam niku dikei umur 900 tahun, 1000 tahun. Ada ulama yang mengatakan 960 tahun, ada ulama yang mengatakan 1050 tahun, pokoknya 1000 tahun lah. Kurang-kurang positif, positif gitu kan. Tapi kemudian kita Nabi Muhammad cuma dikasih umur 60 sampai 70, 100 tahun aja gak nyampe, 10% aja ratakan. Tapi yang terjadi apa Pak? Kita diberikan banyak amal yang bisa jenengan lakukan dengan cerdas. Contoh satu aja. Jenengan ketika sholat di Masjid Haram, jenengan dikatakan Nabi SAW pahalanya lebih banyak daripada 100.000 kali di masjid selainnya dan selain masjid yaitu Masjid Nabawi. Artinya ketika panjenengan sholat satu kali aja di Masjid Haram, satu kali aja zuhur tok, asar tok, maghrib tok, isya tok, subuh tok, satu tok gitu kan. Maka jenengan dapat pahala 100.000 kali ditimbang jenengan jamaah dan mriki Masjid Takid Ora Tengah. 100.000 kali niku nek di poro 5 ben ketemu dino niku 20.000 dino. Terus nek di poro 300 ben ketemu tahun niku ketemune 55 tahun. Jadi jenengan nek salat ten mriku pisan tok niku pahalane kaya salat ten mriki ping 55 tahun mboten mandeg. Enten sing pun salat mriki 55 tahun. Masjid 50 tahun kok enek maneh. Salat ten mriku pisan tok. Lah kok jenengan baleni ping 5, misal sedina utuh wis bismillah aku sedina iki ra mulih. Cara blekuyuh ya ning WC kene ra mulih. Cara luwe yo mlipir ning ngarepan kono tuku napa panganan sing iso ngganjel weteng napa sak kurma sak kresek cilik gitu misal wonten kok nek ngelak ya ngombe banyu zam-zam misal wonten jenengan boten bali ten hotel berarti 55 ping 5 ketemune pinten Pak wis 250 tahun niku nek sedina tok nek jenengan kemudian ten mriku ten Mekah niku 5 dina makane memang golek travel umroh niku sing minimal ten mriku niku 5 dina yo 250 ping 5 niku pinten 1200 5 dino jenengan ten mriku kelangan duit pinten 30 yuta. Nah, jenengan niku wis kaya ibadah 2500 tahun luwih suwe tinimbang umure Nabi Nuh. Niku lagi ngomongke salate derek mengke jenengan mriku pas Ramadan gelalah melu makmuman, gelalah niku nek tanggal ganjil. Wah niku wadete ra karuan. Wong-wong sanga gunung-gunung niku medhok, Pak. Jenengan nek metune bar magrib ra entuk nggon. Orang mereka itu bar asar do mlaku, enten sing bar zuhur niku do mlaku. Dadi supaya orang-orang sing napa nggih istilahé nek kula bayangke supaya semut bal ngoten niku nek tanggal-tanggal ganjil napa boleh ket selawe 17 29 wah ra karuan. Nah niku nek nganti ketemu Lailatul Qadar sing hitungan niku wau tinggal jenengan pengke meneh 83 tahun 1000 bulan. Wah makanya jenengan yang ngerti ini, paham ini, jenengan bersyukur sekali jadi umat Nabi Muhammad SAW. Orang perlu ibadah nanti emunan tahun, tapi kemudian bisa mendapatkan ganjaran sampai ribuan tahun. Termasuk panjenengan yang mungkin hari ini duitnya turah-turah daripada mau ditumpuk nih jero lemari, kok akhirnya mau dikrikiti tikus, nek raya dikrikiti anaknya gitu kan. Nah maka nah emang bener-bener turah loh, longgar anaknya wis di sekolah kayak rampung, wis ditukok ke omah, wis dikei sawah sepatok, itu pun dari pikir awake jenengan, wis tangguh umroh, tangguh haji meneh rapopo, kawin meneh itu orang masa mau golek wani gitu, terserah jenengan kan. Ya, maka yang perlu kita pahami adalah ya, surga itu sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan. Jadi jangan pernah mikir wis sak tekane sak enenge ngene wae lah wis sedekah 2000 wis jenengan nek dite miliaran sedekah 2000 isin karo wong sing dite 5000 sedekah 2000. Oh enak wong kerja Pak atau mungkin dia apa untang-panting untuk duit 50.000 mangan tuku bensin turah 5000 mlipir ten masjid 2000 di sedekah. Kok ora sisan Mas yo 3000 tak koni mulih ke barangkali ning dalan aku pengen es teh jumbo lho jumbo. Masuk kalah kalau nonton niku jenengan. Ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabilih menika rumiyin ingkang saged kula aturaken. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah temanya masih
panjang dan masih terus akan saya tambahi. Kita berharap Allah kemudian istiqomahkan kita di jalan ini, di jalan ilmu, dan panjenengan bisa menghayati bagaimana kita menjadi orang yang beriman itu penuh kesyukuran, penuh kenikmatan, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini jangan pernah jenengan tukar dengan akidah jenengan, jangan pernah jenengan tukar dengan keyakinan jenengan, jangan pernah jenengan rusak iman jenengan dengan kesyirikan dan seterusnya. Apalagi sampai pengen supaya disebut tokoh sampai harus kemudian Natalan bareng dan seterusnya, maka jangan sampai ya, karena semua itu akan berkonsekuensi berat dan dengan tidak akan mendapatkan janji Allah yang tadi sudah sebagian saya sebutkan, dan insya Allah akan terus saya sebutkan dalam rangka untuk menguatkan iman dan takwa kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.